Gabungan pengusaha jamu dan Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia mempertanyakan jamu atau obat herbal Herbafit 19 yang didatangkan oleh Satgas COVID-19 DPR. Komisi 6 DPR memastikan akan membantu pengusaha jamu Indonesia untuk menjadi tuan rumah di negerinya sendiri dan tidak kalah dengan produk impor. Ramuan jamu untuk meningkatkan imunitas tubuh agar terhindar dari virus corona menjadi berkah untuk produsen jamu. Salah satunya Sajarno Widodo, produsen jamu asal Jombang, Jawa Timur. Sejak pandemi COVID-19, usaha rumahan jamu miliknya meningkat tajam. Permintaan naik hingga 100% dan biasa dipasarkan hingga wilayah Surabaya dan Yogyakarta. Di sisi lain, pengusaha jamu di Indonesia khawatir dengan kehadiran jamu impor. Miris jamu lokal kalah pamor dari obat tradisional Cina. Ini muncul di media online dan responnya sangat luar biasa. Maka dengan ini saya tegaskan Komisi 6 akan memberikan dukungan penuh. Dalam rapat dengan Komisi 6 DPR, Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia, Ingrid Tania, mempertanyakan uji klinis jamu asal Tiongkok yang diimpor oleh Satgas COVID-19 DPR, karena dokter kebingungan dengan komposisi jamu impor. Setelah menelaah berbagai jurnal di Tiongkok, jamu yang didonasikan Satgas COVID-19 DPR ke rumah sakit rujukan merupakan jamu masuk angin. Gabungan pengusaha jamu mengaku ingin mendapat kesempatan yang sama agar bisa berkontribusi lebih dalam membantu kesembuhan pasien COVID-19 maupun menjaga stamina tenaga medis. Kami tidak anti impor, Bapak Ibu, hanya kami minta keadilan, kesempatan yang sama gitu ya, bahwa kalau ada produk dari luar, entah dari China atau manapun, yang bahkan belum diuji klinis, kami produk itu juga banyak, dan kami ingin jamu Indonesia diberikan akses juga ke fasilitas perawatan pasien COVID. Dalam keterangannya kepada medcom.id, Satgas COVID-19 DPR membantah menyalurkan jamu atau obat herbal asal Tiongkok kepada pasien COVID-19. Satgas COVID-19 DPR memastikan obat herbal bernama Herbafit 19 adalah produk lokal. Meski 3 dari 11 jenis bahan obat harus didatangkan dari Tiongkok karena tidak terdapat di Indonesia. Satgas juga mengaku telah berkoordinasi dengan BPOM terkait izin edar Herbafit 19. Tim Liputan Metro TV. Lalu seberapa besar pengaruh jamu impor yang disebut didonasikan oleh Satgas lawan COVID-19 DPR ini baik terhadap pengusaha jamu, tenaga medis maupun pasien COVID-19? Kami sudah terhubung dengan Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia, Ibu Ingrid Tania. Selamat malam, Ibu Ingrid. Selamat malam, Mbak Zilvia. Bu Ingrid, Wakil Ketua DPR yang juga Koordinator Satgas lawan COVID-19 DPR mempertanyakan di mana sebetulnya salahnya langkah DPR yang mendonasikan jamu Herbafit 19 ke RS rujukan Corona. Apa sebetulnya yang dipersoalkan dari jamu Herbafit 19 ini, Bu? Oke, jadi sebelumnya saya mau menyampaikan bahwa dari hasil penelusuran fakta, investigasi dari kami ini kan sebenarnya sudah 3 minggu ya, karena kami menerima laporan dari teman-teman dokter yang berdinas di rumah sakit rujukan COVID-19. Nah, dari yang disumbangkan oleh Satgas DPR itu sebenarnya memang banyak ya. Saya hargai donasinya bahwa menyumbangkan misalnya alat pelindung diri untuk para tenaga medis dan tenaga kesehatan. Nah, tapi di situ ada obat herba Cina ya, obat tradisional Cina. Nah, ini yang saya temui itu dari keterangan dari teman-teman sejawat dokter maupun penelusuran ke media-media massa maupun media online, ini kami menemukan ada 3 obat tradisional dari kemungkinan ini dari China, yang 2 sudah pasti dari Cina, yang satunya lagi ini Herbafit. Jadi yang satu Herbafit ini adalah berupa ramuan cairan ya dalam bungkus plastik yang tidak ada keterangan komposisi apapun pada tulisan Cina tersebut. Kami sudah minta terjemahkan kepada teman dokter yang juga sudah lulus sekolah dari Cina. Jadi tidak ada keterangan komposisi, tidak ada keterangan diproduksi di mana, tidak ada keterangan diproduksi oleh siapa. Jadi hanya tulisan Cina yang terjemahannya itu cara pemakaian dan dosis. Nah, kemudian ada 2 lagi obat tradisional Cina, yaitu Huoxiang dan Lianhua.
itu dua obat tersebut atau 2 jamu impor tersebut itu sudah memiliki izin edar Badan POM. Dan untuk keluhan-keluhan yang seperti Huosiang itu untuk keluhan masuk angin. Ya, kalau Lianhua itu untuk keluhan batuk, sakit tenggorokan ya. Sedangkan Dua untuk itu yang sudah Herbafit memiliki 19 izin edar BPOM, sementara yang belum itu Herbafit 19. Iya, yang belum yang Herbafit. Herbafit 19 itu belum ada izin edar Badan POM. Dan ini yang paling menimbulkan kegelisahan di antara teman-teman dokter ya. Karena kan ini Herbafit ini tidak diketahui komposisinya apa. Kemudian tidak ada nomor izin edar Badan POM, sehingga jika dokter-dokter ini diminta untuk memberikan ke pasien, ini kan menjadi sesuatu yang dikhawatirkan. Ini keamanannya bagaimana? Kemudian kan pemberiannya kan digabungkan dengan pemberian obat-obatan standar. Ini bagaimana nanti interaksinya? Ya, jadi yang paling dikhawatirkan adalah masalah keamanan. Oke, masalah keamanan, dan Anda mendapatkan ini juga dari dokter-dokter yang bertugas di Rumah Sakit Rujukan Corona ya, Bu Ingrid? Iya. Ya. Dan apakah memang akhirnya obat-obat herbal tersebut diberikan kepada pasien COVID-19? Memang sebagian sudah diberikan, karena memang itu ternyata dokter-dokter teman-teman kami ini mendapatkan instruksi. Jadi melalui donasi dari Satgas DPR, kemudian tiba-tiba ada instruksi kepada para dokter untuk memberikan itu kepada pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit rujukan. Jadi sebagian memang sudah diberikan ke pasien, tapi ada beberapa yang belum diberikan karena untuk dokter, ada teman-teman dokter yang cukup sangat khawatir dan waspada dan concern, itu mereka tidak mau memberikan. Lalu juga ada beberapa rumah sakit yang saya dengar juga belum berani memberikan karena alasan itu tadi, belum ada nomor izin edar Badan POM. Instruksi tersebut maksudnya dari Satgas DPR tersebut ya, Bu? Yang saya dengar dari teman sejawat dokter, ya karena memang setelah didonasikan itu dipantau, ditanyakan apakah sudah diberikan kepada pasien gitu. Oke, Bu Ingrid, pertanyaan terakhir saya, selain tadi soal keamanan yang dipersoalkan, ini juga katanya sebetulnya ada komposisi atau bahan yang kita mampu, industri lokal kita mampu memproduksinya, tidak perlu dari impor dari negara lain, tapi ternyata itu malah dilakukan impor. Apakah betul demikian? Keterangan komposisinya kan sampai sekarang belum terkonfirmasi ya. Ini baru-baru katanya. Misalnya saya tanyakan secara lisan kepada teman-teman Satgas, ada yang bilang terdiri dari 15 bahan. Terus terakhir saya tanya lagi kepada teman Satgas yang lain, mereka bilang terdiri dari 11 bahan. Jadi sebenarnya ini infonya masih simpang siur. Jadi kalau dari saya belum tahu, karena belum tahu itu komposisinya apa. Tentunya saya tidak tahu apakah ini bahannya apa, apakah bisa diproduksi di Indonesia atau tidak. Tapi yang pasti kalau untuk 2 obat tradisional Cina yang lain yang ikut didonasikan, yang seperti Huosiang dan Lianhua, karena yang Huosiang itu untuk gejala masuk angin ya, seperti perut kembung, meriang, diare, itu jamu masuk angin kita atau herbal kita juga banyak, walaupun tidak sama persis herbalnya ya, tapi mekanisme kerjanya, bahan-bahan aktifnya itu hampir sama gitu ya. Baik. Terus kalau untuk obat batuknya, nyeri tenggorokan itu kita ada juga gitu kan. Oke, jadi 2 obat herbal tersebut sebetulnya kita punya komposisi yang kita juga khasiatnya kurang lebih kita bisa menghasilkannya sendiri. Ibu Ingrid, ternyata kita masih ada waktu, nanti kita akan lanjutkan kembali ya di segmen berikutnya, masih bersama dengan Ibu Ingrid. Kami akan kembali sesaat lagi, pemirsa. Pemirsa, saya masih bersama dengan Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia, Ingrid Tania. Ibu Ingrid, saya baru saja mendapatkan informasi bahwa izin edar untuk Herbafit 19 ini sudah diterbitkan oleh BPOM hari ini juga, Bu, tanggal 30 April 2020. Apa tanggapan Bu Ingrid? Ya, luar biasa, saya sebenarnya kaget ya.
Karena yang saya dengar pengurusan atau pendaftaran pengajuan izin edarnya itu baru dilakukan tanggal 27 April, itu yang saya dengar. Kemudian kalau tanggal 30 April ini saya belum dapat info kalau sudah keluar izin edarnya, tapi ini saya baru dengar dari Mbak Zilvia. Kalau begitu dengan waktu 3 hari itu sebenarnya luar biasa cepat, baru kali ini dalam sejarah ya, karena biasanya sebulan hingga 6 bulan hingga 7 bulan itu baru biasanya keluar, karena evaluasi Badan POM biasanya cukup detail ya terhadap semua komposisi bahan-bahannya, dan apalagi kalau itu ada yang import, biasanya data-data keamanannya diminta, misalnya uji toksisitasnya segala macam itu biasanya harus ada. Jadi kalau begitu Bu Ingrid, dengan fakta terbaru ini, rekomendasi dari perkumpulan dokter pengembang obat tradisional dan jamu Indonesia ini seperti apa? Apakah dengan keluarnya izin BPOM ini sudah bisa akhirnya direkomendasikan untuk membantu penyembuhan pasien COVID, atau dari perkumpulan Anda sendiri punya rekomendasi yang lain? Ya, jadi gini, ini kan apalagi herbalnya baru keluar nomor izin edarnya, kemudian disalurkan ke rumah sakit rujukan ya, artinya fasilitas pelayanan kesehatan formal di mana diberikan kepada pasien-pasien positif COVID-19. Ini kita harus hati-hati karena COVID-19 kan kita tahu ya, ini penyakit baru dan memang banyak juga yang berakibat kritis hingga fatal, sehingga sebenarnya kami merekomendasikan agar dilakukan uji keamanan ya, uji toksisitas dan uji klinik gitu. Karena untuk herbal atau obat tradisional lain dengan indikasi lain, apalagi kalau ada bahan importnya, sebenarnya sangat diperlukan data-data keamanannya dulu, data toksisitas dan juga uji klinik. Ya. Baik, kalau begitu terima kasih atas penjelasan Anda, Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia, Ingrid Tania, telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.